Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @nyetopcovid19. Sebuah kisah yang berjudul Villa Maut Tretes. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saya rasa pembaca sudah banyak yang paham apabila disebutkan kata tretes. Pasti yang muncul dalam benak Anda, tempat mantap-mantap dengan villa yang murah dan gadis-gadis lokal maupun impor. Tapi kali ini yang saya tekankan adalah pengalaman mistis yang saya alami. Hari itu hari Kamis dan sudah menjelang maghrib waktu itu. Aku mempersiapkan sepatu futsalku karena ada jadwal latihan jam 8 malam. Tiba-tiba HP ku berdering. Kulihat ternyata dari bos tim futsalku, Dharma namanya. "Halo Fed, datang latihan kan hari ini?" tanyanya. "Iya bos, hadir." Lalu ia menjawab, "Oke deh, sip," sambil menutup teleponnya. Bingung juga sih, kenapa kok tumben banget ini orang nanyain hadir atau enggak. Biasanya dia nelpon cuma ngingetin, jangan lupa bawa duit, karena emang aku sebagai bendahara tim. Singkat cerita, setelah latihan selesai para pemain pun pulang. Tinggallah kami berempat, aku, Dharma, Yuse, dan Amin. Kami berempat ngobrol tentang latihan malam ini dengan segala evaluasinya. Sedang asik ngobrol, Dharma tiba-tiba nyeletuk, Bro, besok sampai Minggu kalian repot gak?" Enggak ada jadwal ngajar," kata Yusuf. "Aku free, leleku sudah panen, jadi kolam masih disterilkan," kata Amin. "Aku gak ada jadwal tugas wasit kok," kataku. Lalu Dharma bilang, "Yuk kita refreshing jalan-jalan, aku yang bayarin dah." Ia bersemangat sekali nampaknya, dan kami bertiga tidak ada yang menolak. Namun aku bilang, "Aku gak tahu mau alasan apa ke orang tuaku. Aku terlahir di keluarga yang agamis, jadi agak ngeri aja kalau berbohong demi senang-senang." Lalu Dharma pun menyauti, "Gampang, besok aku yang izinin ke orang tuamu." "Oke bro," jawabku. Dan kami pun pulang ke rumah masing-masing dengan suasana hati yang riang gembira karena besok akan pergi jalan-jalan gratis. Keesokan harinya Dharma datang dengan mobilnya. Orang tuaku tahu bahwa Dharma ini bukan orang sembarangan. Dia bekerja di salah satu BUMN dan secara fisik pun dia kutu looking. Dharma masuk ke ruang tamu rumahku dan entah apa yang diobrolkan bersama ibuku. Tiba-tiba ibuku yang sedang di ruang tamu menemui Dharma bilang padaku, "Ayo cepetan berangkat, kasihan Dharma nungguin kamu lama sekali mandinya." "Iya, ini mau pakai baju dulu." Akhirnya aku pun berangkat menuju rumah Yuse dan Amin. Setelah formasi kami lengkap, kami pun berangkat. Dan aku masih tidak tahu kemana Dharma membawa kami. Setelah sampai di perbatasan Kediri dan Jombang, kami pun singgah di pom bensin untuk buang air kecil. Setelah selesai kami pun melanjutkan perjalanan. Amin menanyakan, "Kemana sih tujuan kita ini?" Dharma menjawab, "Mencoba ilmu nek tretes." Aku dan Amin saling pandang tidak paham apa yang dikatakan Dharma, karena aku dan Amin memang tidak tahu tretes itu tempat apa dan bagaimana. Dan Yusuf pun senyum-senyum seolah ada yang disembunyikan. Aku cuek saja, yang penting gratis, pikirku kala itu. Kami lanjut ngobrol terus di dalam mobil. Dari obrolan itu aku baru mengetahui kalau Dharma mempunyai semacam isian dalam dirinya dan juga susuk untuk menguatkan kakinya yang memang banyak dipakai pemain-pemain sepak bola ataupun futsal kala itu. Hari mulai gelap, perjalanan masih kurang lebih 2-3 jam lagi untuk sampai di Pasuruan. Karena sudah jam makan malam, kami pun singgah di sebuah depot kecil dengan menu sate dan gulai kambing. Dharma menyuruh kami masuk dan memesan duluan karena dia mau ke toilet WC umum yang ada di seberang depot dulu. Namun keanehan terjadi. Saat kami masuk, pembeli di depot itu banyak, sekitar 5 orang, tapi tidak ada satupun yang berbicara.
dan wajah mereka pucat. Kami bertiga duduk dan sibuk dengan HP masing-masing. Karena pacar kami pasti rewel kalau sampai tahu kami sedang jalan-jalan, sampai kami tidak memperhatikan lagi pembeli-pembeli lain. Lalu Yusuf bilang pada pelayannya, "Mbak, gulai 4 ya." Mbak pelayannya hanya mengangguk pelan. Setelah aku berhasil meredam kemarahan pacarku, aku pun berencana hendak melihat pembeli lain ini makan dengan menu apa. Namun betapa terkejutnya aku, ternyata depot itu sudah sepi. Tidak nampak lagi pembeli lain selain kami. Tiba-tiba hawa dingin menjalar di tubuhku. Bulu kuduku berdiri, pertanda ada yang tidak beres dengan depot ini. Tiba-tiba Dharma datang dan membatalkan pesanan makanan kami. "Mbak, gulainya gak jadi aja," sambil tangannya mengisyaratkan mengajak kami keluar. Aku bertanya pada Dharma, "Kenapa gak jadi?" Namun dia tidak menjawab. Wajahnya menunjukkan keseriusan. Kami masuk mobil dan pergi dari depot itu. Suasana mencekam di dalam mobil karena semua diam. Tiba-tiba Dharma bilang, "Warung itu gak beres, banyak demitnya." Yusa juga menyauti, "Pantesan, pembelinya pucat semua mukanya." Amin pun yang dari tadi dia menyauti, "Warung gulai, tapi baunya darah." Jadi sedari tadi mereka main HP itu sambil melirik kondisi warung. Cuma aku yang beneran main HP. Tidak berapa lama Dharma pun membelokkan mobil ke warung soto yang cukup ramai pembelinya. Aku selesai makan duluan dan mereka bertiga masih makan. Aku pun berbincang dengan pembeli yang duduk di dekatku yang sudah selesai makan juga. Seorang bapak-bapak bersama istri dan 1 anaknya, nampaknya penduduk sekitar sini. Aku pun berbasa-basi bertanya, "Apakah masih jauh pom bensin Pak dari sini?" Bapak itu menjawab, "Deket Mas, sekitar 3 km dari sini." "Masnya dari mana?" Lalu aku menjawab, "Dari Kediri Pak, tadi sempat singgah di warung gulai situ, tapi gak jadi." "Loh, warung gulai yang mana? Apa yang di dekat pohon angsana itu Mas? Yang di seberang WC umum itu?" Aku menjawab, "Iya Pak, emangnya kenapa? Kok Bapak kayaknya kaget gitu?" Bapaknya menjawab lagi, "Warung itu sudah lama gak ada Mas, udah lama tutup sejak kejadian itu." Aku penasaran dan kembali bertanya, "Kejadian apa Pak?" Bapak itu menjawab lagi, "Dulu warung itu rame Mas, sebelum malam naas itu terjadi. Jadi gini ceritanya. Malam itu warung ramai seperti biasanya. Namun tiba-tiba sebuah truk dengan kecepatan tinggi menabrak warung itu hingga membuat semua yang di dalam warung tewas, termasuk penjual gulai itu. Sejak saat itu banyak kejadian seperti yang Mas alami." "Wah, untung saja tadi gak jadi makan di situ Pak," ucap Yuse yang tiba-tiba menyauti. Lalu kami pun berpamitan dan kami meneruskan perjalanan. Sampailah kami di Pasuruan dan memasuki daerah Tretes. Seperti biasa banyak orang-orang yang menjajakan villa dengan logatnya yang khas. Lalu tiba-tiba ada seorang bapak-bapak menaiki sepeda motor Mega Pro dengan penutup kepala mendekati mobil kami, yang masih saja melaju pelan karena jalannya yang berbelok-belok. Setelah berhasil mendekati Dharma, di depan bapak itu bertanya, "Cari villa Mas?" Dharma pun menjawab dengan anggukan kepala dan bapak itu menjawab lagi, "Ikuti saya." Kami pun mengikuti bapak itu. Sampailah kami di sebuah villa yang bangunannya bagus, namun ternyata sudah penuh kata pemiliknya. Lanjut ke villa kedua yang kami datangi, kata pengelolanya penuh juga. Akhirnya sampailah kami ke villa ketiga. Tanpa bertanya kepada siapapun seperti 2 villa sebelumnya, bapak ini membawa kami ke sebuah villa yang bentuknya kuno, namun view di depan villa sangat bagus. Entah apa nama villa itu dan di jalan apa, aku tidak bisa lagi mengingatnya. Yang pasti di depan villa itu ada 2 pohon cemara yang waktu itu belum begitu tinggi. Bapak itu langsung membuka pintu dan menyuruh kami parkir mobil di halaman villa. Bapak itu masuk dan tidak lama kemudian keluar lagi, lalu menyerahkan kunci kepada Dharma. Nampak ia berbincang-bincang entah apa isi dari perbincangan tersebut. Yang pasti kami pun naik mobil lagi dan mengikuti bapak itu. Tidak lama kemudian bapak itu masuk ke sebuah gang dan kami pun mengikutinya. Setelah parkir kami diajak masuk dan disitulah aku baru paham maksud mereka mengajakku ke sini.
Ternyata Dharma dan Yuse mau mencicipi cinta satu malam bersama kupu-kupu malam yang tersedia di dalam ruangan di balik kaca yang mirip ikan di dalam akuarium. Kami menyusuri gang. Setelah sampai di sebuah ruangan, kami masuk dan melihat para gadis-gadis di dalam ruangan kaca dengan berbagai macam usia di situ. Lalu Dharma bilang ke bapak itu, "Yang baju merah." Lalu Yuse pun tidak kalah sigap, dia bilang, "Aku mau yang baju hitam." Aku dan Amin hanya tertawa. Dharma bertanya padaku, "Gimana? Ada yang cocok gak?" Aku menjawab, "Aku gak mau, udah kalian aja." "Oke," jawab Dharma. Amin pun sama, ia tidak mau. Setelah deal, kami membawa dua gadis itu ke dalam mobil untuk dibawa ke villa yang sudah Dharma sewa tadi. Kami pun ngobrol santai dengan gadis-gadis pejuang rupiah itu. Dari obrolan kami diketahui, ternyata mereka berdua berasal dari ibu kota provinsi Jawa Barat. Setelah sampai di villa, kami pun masuk. Selangkah memasuki villa, terasa aura yang berbeda. Bau debu bercampur dengan bau entah apa, yang pasti baunya aneh, seperti benda lama yang tersimpan. Ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi dan pintu belakang, yang entah ruang apa selanjutnya. Dari posisi letak barang-barang pun ada keanehan. Ada sebuah kursi goyang di tengah-tengah ruang menghadap ke kamar mandi. Di ruang tamu ada sofa panjang, di belakangnya ada jendela kaca besar dengan gorden warna coklat muda yang mungkin karena terlalu lama jadi terlihat usang dan berdebu, dan sebuah TV tabung. Kami berenam ngobrol sejenak di ruang tamu. Lalu tiba-tiba ada suara aneh yang asalnya dari jendela kaca yang berada di belakang kami. Suaranya seperti sebuah paku yang ditempelkan ke kaca lalu digerakkan. Kami semua saling pandang dan aku memutuskan untuk melihat apa yang terjadi di luar. Sesampainya di luar tidak ada apapun di kaca besar itu. Aku pun masuk kembali ke villa dan rupanya Dharma dan Yuse sudah masuk bersama gadisnya masing-masing di kamar yang berada di dekat kursi goyang. Aku pun duduk di sofa bersama Amin dan menyalakan TV, hanya untuk mencairkan suasana. Namun entah mengapa perhatianku tertuju ke kursi goyang itu. Kami berdua ngobrol santai tidak menghiraukan lagi Dharma dan Yuse yang sedang mantap-mantap di kamar itu. Lalu aku merasa ingin pipis. Aku pipis di situ sambil menghadap bercak itu. Pintu kamar mandi sengaja tidak aku tutup karena tidak mungkin ada yang mengintip pikirku. Entah halusinasi atau apa, bercak yang tadinya berwarna merah kehitaman kini berwarna merah segar seperti darah dan bau anyir pun tercium. Aku segera menyelesaikan pipisku dan berbalik badan keluar kamar mandi. Namun ternyata pintu kamar mandi yang sejak kami datang tadi terbuka, kini hampir tertutup dan hanya menyisakan 1 jari. Aku pun membuka pintu itu dan lari menuju ruang tamu bersama Amin. Dia mengejekku. "Pengecut, gitu aja takut," ucapnya sambil terkekeh. Aku hanya diam dan menyalakan rokokku. Tidak lama kemudian terdengar suara seperti benda yang menabrak pintu. Brak! Dan asalnya dari kamar yang digunakan Dharma untuk mantap-mantap. Aku dan Amin saling pandang seakan-akan menanyakan, "Ada apa?" Lalu Amin berkata, "Mungkin Dharma dapat cewek yang ganas." Aku hanya mengangguk namun masih penasaran apa yang terjadi. Berselang beberapa menit terdengar lagi suara brak dan diikuti suara teriakan Dharma. Jangan, bukan, Suaranya terputus seperti ada yang sedang membungkamnya. Kami berdua pun lari menghampiri kamar Dharma dan mengetuknya sambil bertanya apa yang terjadi. Lalu pintu pun dibuka dan Dharma pun muncul dari balik pintu, masih dalam kondisi telanjang bulat. "Kenapa, Cok?" tanyanya pada Amin. Belum sempat Amin menjawab, tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup. Padahal tidak ada siapapun di kamar mandi itu. Kami bertiga kebingungan. Namun Dharma menutup kembali pintunya dan menyuruh kami untuk pergi. Sana, jangan ganggu." Kami berdua pun berjalan ke arah ruang tamu sambil garu-garu kepala. Kebingungan, apa yang sebenarnya terjadi? Belum sempat aku duduk, aku kepikiran dengan Yuse. Jangan-jangan sumber suara tadi sebenarnya dari kamar Yuse. Aku berbalik badan dan kembali menuju kamar Yuse yang berada bersebelahan dengan kamar Dharma. Aku mengetuk pintunya dan menanyakan kondisinya. Tidak ada jawaban. Aku menempelkan telingaku ke pintu kamar Yuse.
dan yang terdengar adalah suara langkah kaki yang mendekat perlahan. Aku menunggu, ternyata gadis yang bersama Yuse yang membukanya. "Masih belum selesai, Mas." Aku pun kembali ke sofa itu dan merebahkan diri, masih sangat penasaran dengan apa yang terjadi dengan rumah ini. Sambil merebahkan diri di sofa, aku memandangi langit-langit ruang tamu itu. Tidak berapa lama terlihat sesosok bayangan sedang lewat di luar jendela. Aku pun duduk dan melihat bayangan itu bergerak ke arah pintu villa. Aku lalu berdiri, lalu Amin menarik tanganku untuk duduk kembali, seakan-akan dia tahu apa yang aku lihat. Padahal dia sedang main HP. "Biarin, cuekin aja." Aku pun semakin penasaran. Kulihat jam di atas TV menunjukkan jam 2 dini hari. Itu tandanya sudah hampir 2 jam mereka ada di dalam kamar itu, menikmati malam ini dengan gadis-gadis itu. Betapa terkejutnya aku tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara. "Tolong, tolong, tolong." Amin mematikan TV agar suara itu jelas. Dan benar saja, suara itu muncul dari kamar Yuse. Kami berlari dan mendorong pintu itu dan ternyata memang tidak dikunci. Betapa terkejutnya kami di hadapan kami berdua, Yuse sedang dicekik oleh gadisnya. Tangan Yuse mengisyaratkan memanggil kami berdua. Dan tidak lama kemudian si gadis melihat kami dengan tatapan yang aneh. Matanya merah dan rambutnya acak-acakan. Kami berlari masuk dan menarik gadis itu menjauhi Yuse yang sudah hampir kehabisan nafas karena dicekik. Ia memberontak, berusaha melepaskan dirinya dari kami berdua yang memeganginya. Rupanya gadis ini kesurupan. Tidak lama kemudian Dharma keluar dari kamarnya dan dia masuk dan mendekati gadis ini yang sedang kami pegang. Dia kumat kamit membaca sesuatu dan langsung menekan ibu jari kaki gadis ini. Sesaat kemudian gadis ini mulai agak tenang. Dia tidak lagi bergerak, seperti sedang tidur. Lalu tiba-tiba dia tertawa seperti tawa seorang wanita, melengking dan matanya melotot. Rupanya belum 100% keluar sosok yang merasuki gadis ini. Dia berkata, "Kalian semua siapa? Kenapa masuk istanaku? Apa kalian tidak kasihan denganku? Kalian yang membunuh suamiku kan?" Dharma menjawab, "Aku pemuda dari Kediri, mau berbagi rezeki dengan mbak-mbak ini. Kamu siapa?" "Namaku Pitaloka. Aku sudah ratusan tahun tinggal di sini. Ini wilayahku. Tidak ada yang boleh menggunakannya. Kalau tidak, akan aku bunuh temanmu." Sambil menunjuk Yuse, Dharma menjawab, "Kami cuma sebentar, numpang istirahat." Lalu Pitaloka menjawab, "Siapa laki-laki besar di belakangmu itu? Pasti dia orang jahat." Sambil menunjuk di belakang Dharma, "Dia penjagaku. Dia yang akan membunuhmu kalau kamu tidak keluar dari tubuh gadis ini sekarang." Dharma menekan ibu jari kaki gadis itu dan gadis itu berteriak, "Awas kalian." Lalu gadis itu tenang. Kami membaringkan tubuhnya di kasur. Kondisi Yuse sudah membaik dan gadis yang bersama Dharma tadi memakaikan pakaian gadis yang kesurupan itu. Kami bertiga keluar kamar dan mengobrol tentang kejadian ini di ruang tamu. Dua gadis itu masih di dalam kamar. Lalu tiba-tiba pintu villa diketuk oleh seseorang. "Tok tok tok. Mas, buka pintunya mas." Dan ternyata bapak yang mencarikan villa yang datang. Dia masuk dan duduk di sofa bersama kami. Entah mengapa dia terengah-engah, seperti seseorang yang barusan jogging. Lalu dia menanyakan, "Apakah ada hal aneh?" "Iya pak, gadis yang bersama Yuse tadi kesurupan. Tapi syukurlah semua bisa dikendalikan." "Untunglah tidak terjadi hal-hal yang lebih berbahaya. Saya minta maaf mas, saya yang salah. Harusnya villa ini tidak boleh disewakan. Gini mas, villa ini merupakan villa warisan turun-temurun dari nenek saya. Saya yang sekarang mengelolanya. Ketika masih dikelola nenek, villa ini dulunya ramai pengunjung mas, karena sejuk dan view-nya bagus. Namun semua berubah sejak kejadian maut di sini kala itu. Begini ceritanya. Malam itu hujan tidak kunjung berhenti. Lalu ada sepasang laki-laki dan perempuan datang untuk berteduh di teras rumah. Sedangkan di dalam villa ini ada yang menyewa 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka mabuk-mabukan dan pesta di villa ini. Lalu salah seorang dari laki-laki itu punya niat jahat untuk memperkosa si wanita yang berteduh tadi. Akhirnya si laki-laki pun dipukuli sampai tewas di kamar mandi. Kepalanya dibenturkan ke kran
dan meninggal, lalu mayatnya dimasukkan ke bathtub. Bekas darahnya sampai sekarang tidak bisa hilang. Sedangkan si wanita diikat di kursi goyang menghadap ke kamar mandi dan diperkosa ramai-ramai, dan akhirnya tewas dengan cara dibenamkan ke dalam bathtub yang penuh air. Dulu sebelum kejadian maut itu, kursi goyang itu berada di dekat sofa. Namun sejak kejadian itu, ketika saya pindahkan kursinya ke dekat sofa, besoknya kursi itu sudah berada di depan kamar mandi lagi. Sejak saat itulah villa ini sepi pengunjung, karena semua pengunjung pasti diganggu oleh penampakan hantu wanita dan pria itu. Ya udah Pak, semuanya sudah terjadi. Kami bersyukur tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kami. Ya Mas, sudah beberapa dukun yang saya panggil ke sini, namun semuanya tidak sanggup melawan. Kayaknya Mas punya bodyguard yang lebih sakti, jadi bisa melawan dan sanggup menyelamatkan temannya. Sambil menunjuk Yusuf. Yusuf pun cuma meringis, mengingat dia hampir mati di tangan gadis itu, dalam keadaan telanjang bulat tanpa selai benang pun. Kami terus ngobrol bersama bapak pemilik villa itu, menceritakan kejadian-kejadian yang dialami tamu villa ini sebelum kami. Sementara Dharma mengantar dua gadis itu pulang ke rumah bosnya. Kami pun lanjut ngobrol sampai terdengar azan subuh. Lalu setelah subuh kami semua pamit untuk melanjutkan perjalanan kami liburan. Beberapa tahun kemudian terdengar berita bahwa kembali terjadi pembunuhan di villa itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.